Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Ibu mungkin sambil menunggu antrian obat ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan bekerja sama dengan tim Mentari TB. Pada pagi hari ini kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berbagi ilmu, untuk sharing ilmu. Karena pada minggu ini bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret. Nah, ini kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal apakah itu penyakit tuberkulosis. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang penyakit TBC atau tuberkulosis yang jenengan tahu mungkin keluhannya batuk, itu aja nggih. Nanti kami akan didampingi dan dibantu oleh Dr. Akbar. Dr. Akbar adalah dokter umum, dokter jaga di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Beliau sudah melalang buana kurang lebih sudah 4 tahunan ya dok di RSML ya dok. Tua berarti ya dok. Ya, nanti setelah pemaparan dari beliau, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing juga pengalaman tentang Bapak sendiri, mungkin Bapak Ibu sendiri, mungkin keluarganya atau apa tentang tuberkulosis, bisa disampaikan atau bisa ditanyakan. Ngoten nggih? Baik, untuk mempersingkat waktu, Dr. Akbar, waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Terima kasih, Dr. Yuda. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalan dulu mungkin sedikit. Saya Dr. Akbar Rashid Ibrahim. Saya dokter umum di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini. Dan kebetulan wilayah kerja saya adalah di instalasi rawat inap. Nah, jadi mungkin kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu atau keluarganya pernah dirawat inap di sini, mungkin pernah ketemu sama saya. Nah, gitu. Karena saya sudah lumayan lama juga di sini. Nah, untuk kesempatan kali ini ya, bertepatan dengan Hari TBC atau tuberkulosis. Nah, ini kita lagi-lagi akan bahas tentang TBC. Nah, kita sekarang bekerja sama dengan tim dari Mentari TB ya. Apresiasi yang sangat mendalam terhadap tim dari Mentari TB karena sudah membantu kami. Nah, untuk membantu menangani permasalahan TBC nggak cuma di Lamongan saja, ternyata di seluruh Indonesia juga beliau aktif tim-tim dari Mentari TB ini. Sangat-sangat apresiasinya. Karena apa? Nah, TBC sendiri ini sudah penyakit yang sudah lama ya. Wis kalaan TBC itu. Itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda pun sudah ada. Ke zaman kini dijajah Londo wis ono. Nah, sampai saiki wis pirang-pirang abad enggak ada selesai-selesainya penyakit ini. Nah, dibandingkan Covid. Nah, sing lagi ngetren saiki Covid, Corona, TBC jauh lebih mematikan. Nah, penyakit paru yang angka kematiannya tinggi sekali ya TBC. Nah, gitu. Nah, dibandingkan Covid ya. Jadi ya TBC ini jauh lebih mematikan. Nah, angka kematiannya mencapai 30-40% dibandingkan dari Covid, dibandingkan Corona. Nah, walaupun memang TBC ini penularannya tingkat penularannya lebih rendah dibandingkan Covid. Kalau Covid kan lebih gampang nyebar. Wong ngadep depan pirang menit ketularan. Kalau TBC butuh intens. Jadi ketemu terus karo wong sing TBC baru bisa berisiko ketularan. Nah, gitu. Oke, hari ini kita bahas tentang TBC ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang apa itu TBC. Nah, mungkin sudah pernah dengar. Nah, kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian diagnosisnya seperti apa. Nah, terus mencegahnya piye. Nah, ditambah pengobatannya seperti apa nanti. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini tuberkulosis adalah suatu penyakit menular, jelas. Nah, ini sudah pasti bisa menular ya. Penyebabnya apa? Bakteri sing jenenge Mycobacterium tuberculosis. Nah, iki sumbere. Lah ini apa namanya? Biangkeroke. Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bisa menyerang siapapun. Nih, gak pandang bulu. Kapanpun dan dimanapun. Nah, organ yang biasanya diserang adalah paru.
Tapi si penyakit ini, si kuman ini iso nyerang juga di organ-organ yang lain. Kayak di tulang bisa, di kulit bisa. Ya, jadi memang banyak tempat yang bisa buat dia berkembang biak. Tapi yang paling sering adalah di bagian paru. Nah, nah, nah gini. Lokasi ini di mana? Kuman TBC ini, kuman Mycobacterium tuberculosis itu biasanya ada di mana? Yang pertama biasanya ada pada dahaknya, jelas. Nah, misalnya watuk metu riake, nah riaknya ini, percikan riaknya ini yang mengandung bakteri TBC. Kemudian di debu, kemudian di udara di ruangan. Di udara di ruangan kita juga kemungkinan juga bisa ada. Kemudian di paru-paru orang sehat. Nah, ternyata walaupun dia sehat, ternyata mungkin juga ada kuman yang di dalam tubuhnya. Kemudian di organ tubuh-tubuh lain. Nah, penularannya seperti apa? Nah, ini melalui udara yang jelas. Nah, melalui batuk atau bersin, riaknya. Riaknya ini yang tidak sengaja diserap oleh orang. Nah, orang yang sehat atau yang tidak terkena TBC. Nah, tapi ini ada pengaruhnya, dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama waktu. Beda kayak COVID, kalau COVID butuh nggak perlu waktu banyak, kalau TBC perlu waktu yang lama untuk dia menular. Jadi kalau misalnya ada pasien TBC di depan kita dan kita tidak tahu, kita ngobrol-ngobrol bareng, riai muncul-muncul tidak sengaja watuk, nah itu belum tentu tertular. Jadi butuh waktu yang lama untuk dia bisa menularkan. Nah, tergantung juga usianya. Usia semakin tua semakin punya resiko yang tinggi, yang jelas ya. Kemudian daya tahan tubuh. Nah, kalau pas lagi awalnya gak enak, ada pasien nggak sengaja ada orang yang kena TBC di depan kita terus batuk dan kita kena pas kita lagi capek, nah ada kemungkinan kita tertular. Nah, jadi 3 faktor ini yang mempengaruhi penularan dari TBC. Nah ini kuman ini dapat bertahan selama beberapa jam di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Dan ini sebenarnya kuman ini gampang mati kalau kena sinar matahari. Jadi kalau misalnya punya rumah, diharapkan rumahnya yang ventilasinya bagus, yang cahaya matahari bisa masuk. Biar kuman-kuman yang TBC ini bisa mati, karena dia mati kena sinar matahari. Jadi gampang dia matinya. Nah, yang dimaksud terinfeksi itu apa? Nah, dia dianggap terinfeksi bila kumannya sudah masuk ke paru-paru dan menyebabkan peradangan atau radang di paru-parunya. Biasanya 4-6 minggu setelah ketemu sama orang yang TBC. Nah, kemudian kalau kita foto ronsen gambarannya nanti kayak seperti ini. Nah, bisa tanpa gejala. Kalau yang terinfeksi itu belum tentu dia timbul gejala. Nah, bisa aja dia nggak ada gejala tapi sebenarnya sudah ada kuman di dalam tubuhnya. Nah, setelah terinfeksi otomatis nanti jadi sakit. Nah, sakit itu bila dia sudah terinfeksi dan sudah mulai timbul gejala. Nah, nanti ini tergantung dari daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, gejalanya semakin cepat progresif, semakin cepat menuju ke perburukan. Tapi kalau daya tahan tubuhnya baik, ya mungkin waktunya mungkin masih bisa agak lebih lama. Gitu. Nah, ini yang penting. TBC itu A3 kepenyerahan obat 1. Oke. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana menemukan pasien terduga TBC. Ini yang harus kita cermati. Karena di Indonesia ini yang masih kurang itu adalah deteksinya. Orang yang terkena TBC itu kebanyakan dia tidak melaporkan dirinya. Nah, ini yang harus kita cermati. Karena data pasien-pasien TBC yang ke kita itu kecil. Padahal kenyataannya banyak. Ditambah lagi sekarang COVID. Data TBC makin anjlok, makin nggak kelihatan. Yang meningkat data COVID tok. TBC makin nggak terdeteksi. Kasihan pasien-pasien TBC-nya. Nah, jadi ini harus penting ini. Bagaimana kita menemukan pasien yang terduga TBC? Harus dengan
pasif intensif. Nah, maksudnya itu apa? Ya harus ada kolaborasi. Ya ini tugasnya dari para pelayanan kolaborasi layanan kesehatan kalau seperti ini. Nah, kemudian dan juga jejaringnya. Kalau pasif intensif seperti ini. Kalau yang aktif, nah kita harus investigasi dari kontak. Jadi kalau misalnya ada pasien TBC, langsung kita tanyakan siapa saja dia kontak. Keluarganya kita periksa. Kemudian teman-teman teman-teman kerjanya misalnya, harus kita periksa juga. Ini yang aktif. Kalau yang pasif kita cuma nerima pasien saja. Dari di Bapak Subur, pasien atas nama Bapak Subur ke tempat penyerahan obat. Nah, kalau yang pasif tadi dia cuma menunggu. Kalau ada pasien TBC, oke kita data, kemudian kita laporkan. Nah, kalau itu cuma pasif, jadi kita nunggu partisipasi dari masyarakat. Tapi kalau misalnya di aktif, ya berarti tim Vaskesnya yang nanti kita aktif. Ada satu pasien TBC, kita cari. Oh, keluarganya harus kita tanyakan. Ada gejala apa enggak? Ada terduga TBC juga apa enggak? Nah, soalnya yang rentan adalah di lingkungan keluarganya. Nah, ini gejalanya apa aja? Yang utama adalah batuk. Batuknya bukan batuk biasa. Kemungkinan besar batuk yang bercampur darah. Ya. Kemudian terus-menerus lebih dari 2 minggu. Tidak ada perubahan. Batuk terus, dikasih obat dan tidak respon sama sekali dengan pemberian obat-obatan. Batuk tambah darah, keluar darah, ditambah ada sesak napas dan nyeri dada. Karena batuknya ngekel, otomatis dadanya jadi sakit. Nah, ditambah adanya berat badan yang menurun. Ketok mangane kok aras-arasan, berat badannya tambah susut. Kemudian meriang terus, gak mari-mari meriange. Kemudian bengi-bengi kok sering dromos, keringat dingin. Keringat pada malam hari walaupun dia lagi istirahat ya enggak sedang aktivitas. Nafsu makannya pun juga menurun. Nah, seperti ini sudah ada gejala-gejala seperti ini, kita curigai ke arah TBC dulu. Nah, kalau ada yang seperti ini, mungkin punya kenalan, punya teman, punya keluarga, langsung kita dianjurkan untuk lakukan pemeriksaan. Nah, nanti dilakukan pemeriksaan apa yang jelas nanti akan dicek bakteriologisnya. Ono gak kumane yang ada di dalam tubuhnya. Nah, pakai apa? Nah, biasanya sih pakai riaknya nanti kita cekkan. Beda orang dewasa sama anak-anak berbeda. Kalau anak-anak kan sulit untuk mengeluarkan riaknya. Jadi ada tes yang namanya tes tuberkulin. Nanti untuk anak-anak. Nah ini ya harus ditemukan kumannya untuk mendeteksi dia terdiagnosis TBC apa enggaknya secara mikroskopis. Wah ini kumannya ketemu, oh ya sudah berarti ini pasti TBC. Langsung kita mulai treatment pengobatannya. Ronsen boleh nggak selain cek mikrobiologi tadi? Boleh. Nah, cuma masalahnya untuk ronsen ini dia tidak bisa melihat kuman. Nah, karena cuma melihat gambaran dari paru-paru netok. Nah, boleh untuk screening maupun untuk pemeriksaan penunjang, ngelihat parunya severe apa enggak atau berat apa enggak kondisinya. Nah, seperti itu. Nah, melihat tingkat kerusakan parunya. Kemudian walaupun gambaran parunya itu sama, penyebabnya itu bisa berbeda. Nah, makanya untuk ronsen paru memang tidak untuk diagnostik. Biasanya tuh yang diagnostik adalah untuk yang tes mikrobiologi atau ditemukannya kuman tadi. Nah. Dan untuk ronsen paru repotnya adalah membutuhkan ekspertis atau pembacaan dari dokter spesialis radiologi yang ditunjang oleh gejala klinisnya. Nah, jadi kalau misalnya ada gejala klinis tapi foto ronsennya belum mendukung ke arah TBC, pasti nanti tetap kita cekkan mikrobiologi atau cek kumannya. Nah, ataupun juga sama kalau misalnya kumannya positif ya pastikan TBC. Kalau misalnya dia gejalanya negatif terus ronsennya positif, nah tetap nanti kita cekkan dari mikro. Jadi memang untuk diagnostik pastinya tetap kita pakai yang tadi mikrobiologis. Silakan menuju penyerahan obat Ini kalau pada anak. Nah, gambarnya agak kurang jelas ya.
Nah, kalau pada anak agak sedikit spesial. Nah, karena TBC pada anak ini sulit kita deteksi karena riaknya pada anak-anak itu sulit kita dapatkan. Jadi biasanya kita melakukan tes tuberkulin ini. Ini gambarnya sedikit ya, mungkin kelihatan agak sedikit jendol. Nah, seperti ini tes tuberkulin. Kalau seperti ini, anak-anak kita curigai TBC juga. Nanti kita ukur kalau lebih dari 10 mili, nah positif dianggapnya. Kalau pada anak-anak tetap kita utamakan ke gejala klinisnya. Kembali lagi karena cek mikrobiologisnya agak sulit dilakukan kalau pada anak-anak. Ini penegakan diagnosisnya ya. Tetap dilakukan tes bakteriologi. Nah, kalau sudah ditemukan TBC, ya jelas pasti dia bisa berisiko menularkan. Berarti dia positif TBC dan bisa menularkan. Kalau misalnya dia secara klinis kok kayak TBC, gejalanya ada kayak batuk-batuk darah, nyeri dada, badannya lemes, keringetan malam hari, nafsu makan menurun. Tapi ternyata dicek bakteriologisnya kok dia negatif. Hati-hati seperti ini. Mungkin dia TBC, mungkin juga tidak. Nah, jadi ini tetap berpotensi bisa menularkan. Nah, ini juga yang penting ya. Sulitnya dari TBC itu adalah pengobatannya lama. Beda kayak COVID. Kalau COVID memang dia menyebarnya cepat, lorone jelas, terus pengobatannya singkat, paling cuma isolasi 2 minggu selesai. Atau diobati 1 bulan isolasi selesai. Kalau TBC bisa sampai 6 bulan, minimal 6 bulan pengobatannya. Nah, ini yang bikin sulit pengobatannya tercapai ini. Program pengobatan TBC sulit tercapai ini karena lama. Kadang-kadang jenenge manusia pasti males lah, bosen, ngombe obat terus. Nah, pasti ada rasa-rasa seperti itu. Lali lah, atau rumah aduh saka vaskesnya ya, mau ngambil obat sulit. Nah, jadi karena hal-hal yang semacam itu yang yang mempersulit penyembuhan dari TBC. Nah, TBC yang jelas bisa disembuhkan, tidak boleh dikucilkan ya, karena dia TBC menular dan mematikan ini. Tapi dia bisa sembuh. Kita ajak berobat sampai sembuh, agar supaya tidak menulari sekitarnya. Nah, gratis. Nah, ini sudah masuk program pemerintah ke zaman dahulu, ini TBC sudah masuk program pemerintah dan pengobatannya gratis. Nah, butuh waktu lama, 6 bulan minimal, bisa sampai 8 bulan kalau misalnya dia sensitif obat. Atau dia dikasih obat-obat yang lini pertama sudah sudah menunjukkan hasil yang baik, berarti dia termasuk yang sensitif obat. Kalau misalnya dia obatnya masih kebal, nah biasanya kan pada pasien-pasien yang TBC yang drop out atau TBC yang pengobatannya gak tuntas, itu punya resiko dia resisten. Pengobatannya bisa sampai 9 sampai 24 bulan. 2 tahun pengobatannya. Bayangno. 2 tahun ngombe obat terus bendino. Nah, makanya TBC ini benar-benar harus kita perhatikan. Sekali dia drop out pengobatannya, kumannya kebal. Nah, wis resiko kebal sangat tinggi. Repot. Nambah mana gak nanti ngulang lagi dari awal. 6 bulan wis oleh 3 bulan drop out pengobatan gak tuntas, ngulang mana dari bulan 1 lah. Ini yang bikin kesulitan kita untuk menyembuhkan pasien-pasien dengan TBC. Nah, ini kalau misalnya dia dibagi 2, ada lini 1 sama lini 2. Lini 1 dibagi 2 lagi, kategori 1 sama kategori 2. Kalau yang kategori 1 nanti buat yang biasanya new onset atau pasien-pasien TBC yang baru terdeteksi, kita berikan obat-obatan yang kategori 1. Kalau kategori 2 biasanya kalau yang kategori 1-nya tidak menunjukkan efek yang baik, ya nanti diganti sama kategori 2 atau yang drop out. Nah, yang drop out tapi di obat antrian nomor B8 pasien atas nama Ibu Nurul Aini. Ibu Nurul Aini kategori 2 misalnya kalau pada pasien-pasien yang drop out tapi dia masih
kumannya dicek masih sensitif. Nah, kita malah berikan obat-obatan yang kategori 2. Kalau yang lini 2 ini sudah resisten, obatnya wis kebal, kumannya wis gak mempan di obat-obatan itu. Nah, biasanya diberikan yang lini kedua, yang resisten. Sediaannya macam-macam ya, kalau obat-obat TBC ini. Nah, ada yang kombinasi, kombi pak, lepasan, single dose tiap hari, nah ada. Nah, biasanya bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya sudah ini sudah kombinasi macam-macam antibiotik, macam-macam obat jadi siji. Terus gak perlu ngombe macam-macam obat, cuma obat satu aja, ini sudah dalamnya sudah terkandung macam-macam antibiotik. Terus dienakno kayak gini obatnya. Nah, karena pengobatannya lama dan resiko untuk gagal pengobatan sangat tinggi, diperlukan yang namanya pengawas menelan obat atau PMO. Nah, ini biasanya sih ya keluarga terdekat. Jadi harus benar-benar dilihat kalau misalnya ada keluarganya yang sakit TBC, didelok, oh tiap hari minum obat, diombe, dilihat benar-benar sampai beliaunya menelan. Enggak cuma, oh yang ngambil obat, disediakan ditinggal. Nah, ya nek diombe. Ya kalau enggak piye. Nah, gitu malah resiko ketularan nanti. Jadi ini perannya dari pengawas menelan obat ini. Nah, benar-benar harus dilihat, didampingi. Benar-benar ditelan apa enggaknya. Nah, tahap awal diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Nah, kalau misalnya sudah tahap lanjutan, nah ini kalau 4 sampai 6 bulan biasanya 3 kali seminggu. Jadi sudah enggak tiap hari lagi, 3 kali seminggu. Nah, jadi kalau sudah yang tahap lanjut, wis lebih enak, lebih jarang minum obatnya. Malah tapi yang ini tahap lanjut biasanya beresiko lupa. Ini yang harus kita perhatikan. Biasanya ngombene dino Senin. Ini dino apa rek lali loh. Aduh, nah kadang-kadang seperti itu. Ini yang repot. Nah, nah selain pengawas minum obat juga diperlukan yang perlu diawasi adalah efek samping obatnya. Nah, jadi ada macam-macam efek samping setelah minum obat TBC tadi. Jadi yang pertama, yang paling sering menyebabkan efek sampingnya adalah mual muntah biasanya. Yang paling sering. Nah, ini kasus-kasus yang rutin biasanya. Setelah minum obat TBC, mual muntah tambahan. Tambah gelem ngombe. Nah, itu yang harus perlu kita edukasi. Gak apa-apa mual muntah pancen efek obatnya. Nanti kita berikan obat-obatan untuk menghilangkan mual muntahnya. Kita dampingi, kita dobeli obatnya. Nah, gitu. Kalau timbul gejala mual muntah, gak masalah. Yang penting diombe obatnya rutin. Ada juga nyeri-nyeri. Nah, bisa nyeri di telapak kaki, nyeri di lutut, kupingnya jadi rada budek, muninging terus. Nah, gak apa-apa. Itu memang efek obatnya. Nah, setelah sembuh insya Allah sudah selesai minum obat dan tidak akan terjadi lagi gejala-gejala seperti ini. Sabar sih sampai waras, nah, daripada nanti malah nggak selesai-selesai dan malah beresiko menularkan. Nah ini resikonya apabila pengobatannya tidak teratur. Kumane jadi resisten atau kebal. Nah, lewis kebal ini yang kesulitan kita. Di Lamongan sendiri untuk menangani pasien-pasien TBC yang resisten obat sejauh ini masih belum ada nih Lamongan. Paling cedek nih Gresik Ibnusina yang bisa ngobati pasien-pasien TBC yang resisten obat. Dan di Ibnusina pun sudah overload pasiennya, sudah banyak. Nah, kita Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan insya Allah mulai bisa kerjasama dengan tim Mentari TB, kita sudah mulai bisa mengobati pasien-pasien TBC yang resisten obat. Nah, insya Allah akan sebentar lagi akan kita buka polinya, poli TBC khusus pasien-pasien yang resisten obat, yang kebal, yang obat-obatnya kebal. Nah, insya Allah bisa kita. Kalau dulu kita harus merujuk ke Surabaya, kita merujuk ke Gresik. Sekarang sudah nggak perlu lagi kita rujuk, kita sudah bisa menangani TBC yang resisten obat. RSUD aja belum bisa.
baru kita yang di Lamongan. Nah, ini kalau resiko sudah minum obat tapi tidak teratur, ini resikonya. Resisten obat sulit, nggak semua rumah sakit bisa. Nggak semua fasilitas kesehatan yang tersedia di daerahnya itu bisa menangani resisten obat. Jangan sampai terjadi hal tersebut, ya. Nah, ini penyebabnya kumane kebal iki apa sih? Nah, yang pertama biasanya sih man-made atau gawenane menungso. Ada dari faktor pasiennya, ada faktor dari pemberi layanannya sama programnya. Kalau pasiennya ya mungkin karena sudah capek, sudah capek minum obat akhirnya drop out. Saya minum obat ini ono keluhan tok baru minum obat. Nah, ini yang harus kita hindari. Lama kelamaan seperti ini akan menjadi resisten. Nah, atau selain ulah dari manusia atau juga bisa memang dari kumannya sendiri. Dari kumannya sendiri memang dia dari awal sudah kebal. Nah, ini yang biasanya juga sering terjadi. Dan yang ngeri, nah, resisten obatnya nggak cuma satu macam obat, tok. Poliresisten, bisa bermacam-macam obat TBC yang kebal. Nah, ini yang sulit kita tangani kalau seperti ini. Nah, ini gambaran kasare. Ini ono kuman, ini daya tahan tubuh. Nah, akhirnya saring diberikan antibiotik, akhirnya bisa diberantas. Harapannya seperti itu. Tapi kalau lama-kelamaan antibiotiknya nggak diminum, kumane iki akhirnya kebal. Wah, wis iki bosen, gampang penanganannya. Nah, kumane jadi kuat. Dan ini yang harus kita hindari. Nah. Pasien-pasien yang resisten obatnya jelas-jelas pasti akan bisa menular. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Nah. Siapa saja yang termasuk yang terduga TBC resisten obat? Yang pertama adalah biasanya kasus kronik terus diobati, terus ngombe obat rutin, tapi kok gak ono efeknya yo, masih tetap wae. Nah, kita curigai dia ke arah resisten. Nah, atau setelah diberikan obat-obatan dan gagal, tidak terkonversi pada kategori 2. Setelah diberikan lini 1, kategori 1, diberikan kategori 2, ternyata tetap wae gak ngefek. Nah, gagal, tidak konversi. Nah, kasus sembuh. Kontak erat dengan pasien TB MDR. Nah, ini yang kita curigai ya. Sembuh tapi kumat maneng. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau pasien-pasien yang resisten obat itu lebih sulit disembuhkan. Karena apa? Obatnya jauh lebih banyak. Kalau cuma yang lini 1, obatnya cuma satu macam tok, kombinasi tok, nah itu. Tapi kalau misalnya yang resisten iso macam-macam, obatnya iso wakeh. Nah, karena kita cek yang resisten yang dia kebal itu apa aja kumannya. Antibiotik apa? Kayak rifampicin, waduh gak iso kebal. Ganti obat yang lain yang sensitif. Nah, jadi benar-benar sulit. Obatnya jadi lebih banyak. Jangka waktunya jauh lebih lama, sampai 2 tahun pengobatan nih. Diminum tiap hari obatnya. Ini gak bosen ya. Nah, terus yang lebih berat adalah efek sampingnya. Efek sampingnya minum obat yang lama. Nah, itu yang tadi sudah saya jelaskan. Yang jelas mual muntah, awak lemes, gak arep mangan, nah, tambah itu. Kupingnya tambah budek, pipisnya abang. Pipisku abang baru ngombe iki. Nah, itu memang efek samping obatnya. Nah, dan gak masalah. Nah, ini pemantauan pada pasien-pasien yang TBC. Kalau misalnya dia kategori 1, kita periksa dahaknya yang pertama kali ya. Sebelum mulai pengobatan kita periksa positif, oke. Akhir bulan kedua kita periksa lagi. Akhir bulan kelima kita periksa lagi. Akhir bulan ke-6 kita periksa lagi. Kalau kategori 2 awal, kemudian ke bulan ketiga, bulan kelima, bulan ke-8. Ini periksa dahak ulang. Nah, di bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-8 nih. Kalau diperiksa ternyata masih positif, nah kita curigai. Setelah diberikan pengobatan sampai 8 bulan kok si positif wae, kumannya masih ada, gejalanya masih ada.
kita curigai dia ke arah resisten, kebal obatnya. Nah, hasil akhirnya bisa sembuh, pengobatan lengkap tapi nggak sembuh, gagal, kemudian meninggal, naudzubillah min dzalik ya, putus berobat atau tidak dievaluasi. Yang paling sering adalah yang tidak dievaluasi ini. Setelah diberikan pengobatan, aku tuntas kok. Nah, biasanya seperti itu. Wis tuntas terus akhirnya nggak kontrol lagi, nggak dicek lagi. Nah, ini biasanya yang paling sering terjadi, tidak dievaluasi. Nah, jadi akhirnya ternyata malah setelah diberikan 6 bulan, walaupun setelah tuntas pengobatannya ternyata masih positif misalnya. Nah, gitu. Pencegahannya simple, sama kayak apa yang kita lakukan sehari-hari. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, mulai dari macam-macam ya. Berikan ASI kalau misalnya ada anak-anak ya, dari awal itu ASI ditimbang tiap bulan kalau pada anak-anak ya. Makan makanan yang teratur, sehat, makan makanan yang sehat. Olahraga, aktivitas fisik yang baik. Cuci tangan, menggunakan air bersih. Sarang-sarang nyamuk ya, pokoknya yang ojo istilahnya PHBS ini ojo kemproh istilahnya. Kalau bahasa Jawanya. Ya. Yang masih sering juga tidak merokok. Nah ini. Nah ini juga penting ya. Pada pasien-pasien TBC gejala utamanya adalah batuk. Nah jadi harus ada etika nih batuk. Batuk gak cuma wah sembarang alir nularkan yang dindi. Nah ada etikanya batuk. Kalau misalnya pakai masker oke lah dia batuk gitu. Kalau misalnya tidak pakai masker, nah posisinya seperti ini, batuknya. Kalau di rumah biasanya, kalau nggak pakai masker di rumah, nah posisi batuknya seperti ini. Mentang-mentang di rumah waktunya sembarangan ya jangan. Nah, gitu. Tutup hidung atau misalnya kalau nggak seperti ini, tutup hidung dengan tisu atau sapu tangan. Tisunya langsung dibuang, sapu tangannya langsung dicuci. Nah, kemudian cuci tangan setelah itu. Ini memang penting, cuci tangan setelah pakai tisu atau sapu tangan. Nah ini adalah etika batuk yang tepat. Ya. Selain itu, ya, selain melakukan pencegahan secara etika batuk, juga ada vaksinasi. Kalau misalnya bayi ada vaksin BCG, nah ini juga membantu mengurangi resiko terinfeksi dari bakteri TBC. Vaksin dari BCG ini. Nah, ayo. Mohon partisipasinya ya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu ya untuk mulai membantu nggak cuma kami membantu keluarganya kalau ada atau temannya atau tetangganya yang punya resiko sakit TBC segera disuruh ke fasilitas kesehatan setempat. Nah, batuk-batuk akhirnya terpapar. Setelah terpapar akhirnya sakit. Nah, kalau sakit harus kita diagnosis awal. Nah, setelah itu baru mulai pengobatan. Berperanlah di sini. Kalau misalnya sudah mulai ada gejala, ayo ke rumah sakit wae, periksa. Ternyata kalau misalnya sudah mulai kerasa nggak enak badannya, periksa dan harus bisa terdeteksi sedini mungkin. Nah ini yang penting. Kalau misalnya tidak terdeteksi dini, wis kasep. Nah ini yang sulit. Yang sulit kita tangani nanti ke depannya. Kalau sudah terdiagnosis, sudah jelas, lorone TBC, langsung segera kita mulai pengobatan. Jangan, aku lara TBC, ya wis lah, aku tak ngambil obatnya sesuk ae lali, sesuk ae lali lah. Harus segera kita mulai pengobatan untuk memutus rantai penularannya. Nah, harus kita cegah terpapar. Terapkan etika batuk. Nah, jangan buang dahak sembarangan. Ngeludah juga jangan sembarangan. Namanya ludah itu isinya juga ada dahaknya. Nah, itu yang beresiko. Nah, biasanya kalau di lampu merah itu banyak orang-orang yang suka ngeludah sembarangan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Karena itu ada dahaknya. Ya kalau dia sehat. Kalau misalnya dia enggak, ternyata sakit TBC. Nah, ini yang sulit.
Gitu. Siram desinfektan kalau punya ya. Kalau benar-benar sakit, berobat yang benar. Berobatnya di tempat fasilitas kesehatan yang ada. Pakai APD bila sakit. Nah, kalau misalnya sudah mulai kerasa sakit, nah wis langsung aja ke vaskes layanan TB yang terdekat. Nah, nanti biar bisa dapat pengobatan yang pasti. Nah, nanti akan kita berikan pengobatan khusus apabila ada penyulit kayak diabetes, darah tinggi, HIV atau hepatitis. Nah, nanti akan kita berikan treatment khusus untuk yang seperti ini. Pendampingan pengobatan sampai sembuh dan jangan dikucilkan. Nah, kita butuh peran serta dari masyarakat di sini nanti. Nah, sedikit kesimpulan bahwa TBC ini bisa disembuhkan ya, asalkan terdeteksinya secara dini. Jadi benar-benar begitu mulai sudah ada gejala, mulai kerasa gak enak, mulai watuk-watuk, nyeri dada, keringat dingin, langsung makan menurun, langsung periksa dan terdiagnosis, segeralah memulai pengobatan secara dini. Agar penyembuhannya pun juga bisa optimal nanti. Nah, gitu. Segeralah memulai pengobatan dengan benar. Nah, oke. Mungkin ini sedikit dari saya tentang TBC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Akbar. Ternyata apabila sudah dinyatakan terinfeksi tuberkulosis, penanganannya cukup ribet ya dok ya? Cukup. Panggilan ke tempat penyerahan obat. Pasien atas nama Ibu Sri Kanani. Oke, cukup ribet ya dok ya? Cukup panjang juga untuk pengobatannya. Ya kalau semisal 6 bulan sudah selesai, kalau semisal ternyata harus diperpanjang lagi, wah itu mungkin sangat membosankan. Ya jadi sebisa mungkin kita jangan sampai terkena ya dok ya. Ya, Dan semisal pun sudah terkena, semoga kita tetap semangat untuk melakukan pengobatan gitu ya Ya, dok. betul. Ya. Setuju. Monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin yang ada masih kurang jelas terkait penyakit tuberkulosis ini, kalau ingin bertanya, monggo kami persilakan. Dan juga ada kabar gembira ini apabila jenengan mengajukan pertanyaan, ada 3 penanya nanti akan mendapatkan souvenir dari kami. Baik, monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mungkin sambil menunggu pertanyaan ya dok ya, terkait gejala dok yang di awal tadi, gejalanya kan lebih sering itu batuk ya dok, batuk seperti itu. Nah sedangkan yang tadi jenengan juga jelaskan TBC ini atau tuberkulosis ini tidak hanya di bagian paru-paru saja. Tadi jenengan menyebutkan di bagian tulang atau mungkin di otak dan sebagainya. Nah itu gejalanya seperti apa dok? Ya, terima kasih. Mungkin memang yang saya jelaskan tadi untuk yang bagian yang terinfeksi di paru-paru saja dok. Nah, tapi ternyata TBC sendiri kan nggak cuma di paru-paru, bisa di tulang, bisa di kulit, bisa di otak dan lain sebagainya, kan banyak tempat untuk dia bisa berkembang biak. Untuk gejalanya sendiri ya tergantung dari lokasinya, biasanya seperti itu. Kalau misalnya dia di otak misalnya, nah ini ya ini yang sulit. Nah di otak, soalnya otak adalah suatu organ vital. Nah biasanya kalau misalnya sudah ada kuman TBC di otak, nah gejalanya bisa yang pertama jelas nyeri kepala. Nah, itu yang yang perlu kita perhatikan. Nyeri kepala hebat yang tidak sembuh dengan pemberian obat-obatan. Yang semakin lama semakin memberat. Nah, itu yang harus kita cermati. Ini kenapa ini? Nah, jadi ngeluh pun juga nggak bisa kita sepelekan. Aku ngeluh, kecuali ngeluh karena tanggal tua ya. Kalau ngeluh yang terus menerus sepanjang bulan ngeluh, kano Pusing kalau sudah gajian tapi tetap pusing. Nah, itu waspada ya dok ya. Ngeluh, nah itu harus kita perhatikan lagi kalau seperti itu. Untuk kalau di kepala. Nah kalau misalnya di kulit atau di tulang, nanti tergantung dari predileksinya. Kalau di kulit ya nanti muncul kayak lesi-lesi di kulit, kayak gambaran-gambaran abnormal, muncul sesuatu pasti di kulitnya. Nah kalau misalnya di tulang ya pasti, Oh, sebentar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan ke tempat penyerahan obat. Saya pasien atas Bu nama Sri Ibu Karmoya. Bu Sri Umami. Oh iya. Saya Bu Sri Umami.
tetangga saya itu masih muda, tapi senangnya itu merokok, ngopi gitu. Lah kemarin itu luntah darah, tapi sedikit-sedikit. Itu termasuk TBC ya? Sudah, assalamualaikum. Cukup? Oke. Oh iya, silakan sekalian. Ya mohon maaf barangkali pertanyaan kurang pas. Barangkali ada sejenis makanan yang bisa mensuplai kesehatan paru atau kesehatan paru itu barangkali ada, mohon tolong diberitahukan. Terima kasih. Bisa langsung dijawab mungkin dok. Jawab Oke. dulu ya. Mungkin saya jelaskan sedikit tadi ya. Belum selesai. Untuk yang tulang biasanya gejalanya ya mesti ada sesuatu yang dirasakan di bagian tulangnya. Entah itu nyeri atau malah gampang keropos dan lain sebagainya, muncul benjolan-benjolan di tulang. Nah, nanti tergantung dari predileksi dari kumannya itu sendiri. Untuk gejala dari TBC selain di paru. Nah, untuk pertanyaannya Ibu Umami ya, tentang tetangganya ya Bu ya. Nah, sering merokok sama ngopi, terus tiba-tiba muntah darah. Muntah nopo batuk Bu? Batuk terus keluar riaknya darah gitu ya. Oh iya. Nah, memang untuk gejala TBC yang paling utama dan paling sering dijumpai adalah batuk darah. Nah, kalau memang tetangganya jenengan ada yang seperti itu, ada yang batuk terus keluar darahnya, riaknya, ya monggo disuruh aja periksa. Nah, semakin cepat terdeteksi semakin bagus. Semakin cepat terdeteksi, semakin cepat dia memulai pengobatan, angka kesembuhnya semakin bagus. Daripada nanti dia tidak diobati, tidak tahu diagnosisnya apa, kok saya seperti ini, dan ternyata misalnya dia TBC dan tidak diobati, berisiko menularkan termasuk ke jenengan nanti tetangganya kan. Nah, itu yang kita hindari. Apalagi harus kita cermati pada orang-orang yang usia tua. Biasanya kan anak-anak muda nggak pati ngereken ya. Nah, senengannya nongkrong, ngopi, ngerokok, nah kayak gitu yang pola-pola hidupnya seperti itu yang harus kita rubah dari generasi muda. Nah, seperti itu. Jadi gak cuma urip iki gak cuma nongkrong karo ngerokok tok. Jadi ada tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Kalau memang sudah mulai ada kerasa dia ngeluar gejala kayak muntah darah, ya sudah segera periksa. Daripada nanti kenapa. Semakin lambat dia mulai pengobatan, ya sembuhnya akan semakin lama juga nanti. Nah, gitu. Oke. Saran saya, ya kalau sudah seperti itu ya, silakan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan keadaannya. Gitu. Oke. Ya, ada mungkin kurang jelas Ibu atau mungkin ingin menambahkan pertanyaannya? Cukup jelas ya? Cukup Ya, mungkin untuk batuk darah itu mungkin sudah mengarah. Oke, Iya, tapi iya. untuk lebih tepatnya mungkin langsung diperiksakan saja. Betul. Ya, mungkin untuk pertanyaan kedua, dokter. Oke. Nah, untuk pertanyaannya Pak Sinten tadi namanya? Barangkali ada jenis makanan yang bisa mensuplai kesehatan paru atau Oh, iya. kesehatan paru. Pak Zainul Arif, nggih. Abdul Arif. Oh iya, Pak Abdul. Nggih. Untuk makanan, Pak, sebenarnya tidak ada makanan khusus untuk mencegah sakit TBC. Nah, jadi makanan yang kita anjurkan ya makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, banyak makan sayur, banyak makan buah. Itu aja yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak ada makanan-makanan khusus. Harus makan pare misalnya, harus makan pace misalnya. Biasanya kalau yang banyak obat-obat herbal biasanya mengandung air pace dan yang pahit-pahit biasanya. Tidak harus seperti itu. Nah, cukup kita perbanyak aja sayur-sayuran, pola hidup bersih dan sehat, makan makanan buah, olahraga yang teratur, insya Allah itu yang akan bisa mencegah kita tertular sakit TBC. Nah, seperti itu Pak. Baik, mungkin Ada informasi katanya putih telur itu bisa membantu meringankan sakit paru. Putih telur. Nggih, nah. Putih telur ya Pak ya. Nah, nggih. Putih telur kalau kita lihat kandungannya memang banyak mengandung protein, Pak. Protein itu memang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi putih telur dimakan boleh, nggak masalah.
tapi tidak secara khusus dia bisa mencegah TBC. Nah, jadi walaupun dia minum putih telur yang banyak, dia nggak cuma mencegah TBC toh, mencegah yang lain juga bisa. Jadi dia nggak spesifik ke arah TBC. Yang kita perlukan adalah proteinnya itu. Nah, karena telur kan banyak protein dan itu yang kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Gitu Pak. Baik, mungkin yang lebih tepatnya mungkin makanan bergizi ya dok ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang paling penting itu mencegah penularannya itu tadi ya dok ya. Betul. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga. Oke. Oh silakan. siap. Mau curhat juga boleh kalau yang mau curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Soleka dari Pucuk. Bapak dokter, benarkah yang disebut dalam masyarakat saya itu ada paru-paru kering dan ada paru-paru basah? Itu ada tetangga saya, itu ada yang batuk-batuk, itu tidak mengeluarkan darah, tapi jarang-jarang mengeluarkan darah, tapi badannya itu sangat kurus. Dan ada lagi itu batuk, tapi badannya itu gemuk dan selalu mengeluarkan darah. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang biasa ditanyakan ya. Ono paru-paru kering, ono paru-paru basah. Nah, ada tetangganya yang kurus banget, batuk-batuk tapi nggak keluar darah. Nah, ada juga keluar riak ya, nggak keluar riak ya Bu ya. Nah, Ada darahnya jarang tapi dok. terus ada juga yang tetangganya yang gemuk, batuk-batuk dan keluar darahnya. Nah, saran saya untuk tahu diagnosis pastinya untuk tetangga Ibu, tetangga apa saudara Bu? Tetangga nggih. Panggilan Nah. pasien atas nama Bapak Mas Nuri ke tempat penyerahan obat. Nah, kalau ada tetangganya yang sakit seperti itu, batuk-batuk kok kurus banget. Nah, saran saya periksa aja Bu. Nah, kembali lagi bahwa untuk penanganan TBC ini kita lemah di pelaporan. Jadi ada banyak sekali sebenarnya pasien TBC yang tidak terdeteksi di kami ini. Nah, jadi harapannya semakin banyak yang memeriksakan dirinya, itu yang semakin cepat kita bisa menangani TBC. Jadi gitu. Kalau misalnya ada tetangga di jenengan yang kurus banget, kok kurus wae gitu, batuk-batuk sisa nih, medeni. Nah, sarankan saja untuk periksa. Ayo periksa wae, gak apa-apa. Nah, kalau memang dia terinfeksi TBC misalnya, setelah dari screeningnya kita diagnosis dia TBC, sudah kita akan mulai pengobatan secara langsung, cepat. Langsung kita berikan pengobatan. Tapi kalau dia negatif, nah nanti akan kita gali lagi. Kenapa kok dia bisa batuk? Kenapa kok dia bisa kurus banget? Nah, apa mangane sing kurang, apa mangane kurang sehat, atau mungkin pola hidupnya yang nggak bersih, atau mungkin ada penyakit yang lain yang bisa menyebabkan dia seperti itu. Nah, jadi memang harapan kita setelah keluar dari sini, setelah memberikan informasi seperti ini, semakin banyak orang-orang yang memeriksakan dirinya. Semakin banyak orang yang memeriksakan dirinya dan semakin banyak yang terdeteksi TBC, itu yang kita harapkan. Begitu banyak yang terdeteksi, kita bisa mulai langsung pengobatan, kita bisa memutus rantai penularan. Nah, itu yang kita harapkan. Sama, kalau misalnya ada tetangga jenengan yang gemuk, batuk-batuk berdak, nah kembali lagi, kita cari penyebabnya apa. Monggo ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan setempat, kita lakukan pemeriksaan. Nah, penyebabnya apa dia batuk? Pola hidupnya gimana dia? Nah, makanan-makanan yang dikonsumsi apa saja? Kebiasaan buruknya apa aja? Rokok atau enggak? Minum sering begadang apa enggak? Atau gimana dah? Itu yang akan kita gali. Nah, jadi harapan kita memang nanti seperti itu. Semakin banyak yang terdeteksi TBC, bukannya kita senang ya, kita sebenarnya sedih kalau misalnya banyak yang sakit TBC, tapi akan semakin mempercepat kami untuk memutus rantai penularan. Begitu sakit TBC diobati, keluarga ini insya Allah nggak terkena lagi.
Nah, jadi kita meminimalisir korban-korban akibat TBC. Nah, kembali lagi bahwa TBC adalah peringkat 1 penyebab kematian, penyakit paru penyebab kematian tertinggi di dunia, nggak cuma di Indonesia. Nah, gitu. Ya Bu, iya? Ya, sudah cukup jelas Ibu? Oh, nggih. Ya, mungkin dari gejalanya mungkin Dok ya, gejalanya mungkin memang sudah mengarah ke sana, tapi baiknya harus dibawa ke fasilitas kesehatan, seperti ya Dok. Oke, mungkin ada pesan terakhir Dokter untuk kita semua terkait tuberkulosis ini Dok, mungkin bisa disampaikan? Oke, pesan-pesannya kembali lagi ya bahwa TBC itu bisa disembuhkan. Walaupun pengobatannya lama, sampai 2 tahun kalau yang kategori 2 atau yang lini kedua. Tapi dia bisa sembuh. Jangan sampai putus di tengah jalan. Pasien-pasien yang TBC membutuhkan support, nggak cuma dari teman-teman dari tenaga kesehatan saja. Tapi yang paling terdekat adalah keluarga. Nah, jadi kalau ada yang sakit TBC, kita support benar-benar. Ayo berobat, ayo minum obat terus yang teratur. Nah, sehingga nanti penyembuhannya pun bisa jadi optimal. Nah, kalau misalnya kok ditangani, dikai minum obat terus setiap hari, gejalanya masih ada dan masih dinyatakan positif, tetap kita support. Ayo kita cari kenapa iki koyo ngene iki. Ojo sampean iki sing kebal kumane. Ayo periksa wae. Nah, support seperti inilah yang kita harapkan dari keluarga inti yang ada pasien TBC-nya. Nah, seperti itu, nggih.